Bang, MT1 itu bagusnya itu pakai varietas apa, benih apa gitu ya. Kalau saya sendiri sih dari semua varietas atau jenis padi itu bagus semua ya. Tergantung lagi ke perawatannya ya. Lagi dari segi perawatan serta rezeki ya. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena semua benih itu sudah dilepas dan diuji oleh oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah mencobanya atau yang kompatibel di bidangnya ya kan. Kayak gitu. Emang sih ada beberapa jenis padi yang kuat batang kayak gitu. Mungkin tanamannya kalau musim penghujan itu nggak mudah roboh kayak gitu. Yang dicari petani kan itu, yang nggak mudah roboh ya. Kan bisa kita untuk meminimalisirnya gimana Bang? Minimalisirnya kalau musim penghujan itu kurangi pemupukan N ya, kurangin walaupun nanti terpengaruh di anakan, tapi kan kita kasih di awal saja ya kan. Kita bisa pakai silika dan KCl untuk memperkokoh batang, tapi yang paling bagus itu silika ya, SI ya. Ini saya memperkenalkan jenis padi Sigupai atau U12, yang U12 ini ya. Ini kemarin saya pernah tanam ya kan di lahan 500 meter persegi, dapatnya 10 sak atau sekitar 580 kg gabah kering panen ya. Ini saya tanam lagi dan ini hasilnya. Ini benih padi umur 13 hari setelah tanam. Ini tanggal 20 loh ya. Ini tanggal 20 November tahun 2020 dan ini tebarnya itu tanggal 7 November tahun 2020 ya. Lihat. Ini sudah tinggi. Ini sudah saya spray 3 kali dan saya pupuk itu sudah 3 kali juga. Benih kok dipupuk juga Bang? Ya tetap saya benih saya pupuk, soalnya kan ini rencana besok itu mau dipindah tanam, nanti disangoni serta spray insektisida kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Mungkin bisa dilihat video-video saya sebelumnya. Bang, abangnya itu tanam apa saja? Oke, ini untuk tanamannya saya itu waktu MT1 ini itu saya ada beberapa jenis. Kalau di lahan sini yang biasa kemarin saya tanami IF 16 itu sama Sigupai, itu saya tanami Sigupai ya ini. Terus yang itu Inpari 32 ya kan. Nah, ini juga saya tanami ini BY 208 ini, serta yang sini itu CL 220. Nah ini. Nanti tuh kayak apa saja ya. Ya, itu. Nanti saya ambilin batangnya satu, kita bedakan. Loh, Bang, nggak tanam IF 16 lagi? Oh, tenang saja. Tetap saya tanam di sana, bisa lihat. Kalau ini Inpari 32 ya. Nanti perbedaannya itu apa ya? Kayak gitu. Saat tanam, loh Bang, kok tanam Inpari 32? Katanya Inpari 32 mudah rebah Bang. Oke yo, nggak usah panik, tetap tenang saja. Kita itu bisa mengantisipasi atau mengurangi ya. Aduh, lah inilah IF 16, benih IF 16 ini ditebar pada tanggal yang sama, tanggal 7. Semua tanggal 7, perawatan juga sama ya.
ternyata IF16 nya ini tuh IF16 ini tuh pilihan. Maksudnya pilihan tuh gimana? Saya ambilin ini tuh saya ambilin yang bulirnya besar-besar dan juga panjang ya. Ini saya ambilin, ini emang saya tanam dikit, nanti saya tanam di lahan 500 meter persegi. Apakah nanti tuh sama apa enggak bagusnya? Ini kan saya pilihin yang bagus-bagus. Oke, saya cabut satu F16. Impari 32. Saya juga tanam getas serta MR 219 ya. Kalau getas itu di lahan sana dan lahan sana lagi yang MR. Nanti kita lihat aja bagus apa enggaknya, kayak gitu ya. Ini saya ambil lagi tuh kalau yang ini tuh Sikupai atau U12. CL dan ini BG. Waduh, ini ya. Ya banyak sekali yang bertanya ya, kok tanam Impari 32 bang nggak rebah? Wadah, udahlah, kita kalau rebah nggak rebah penting kita udah berusaha ya. Namanya manusia itu berusaha. Allah nanti hasilnya itu kita tergantung dari Allah ya, yang menentukan hasil kayak gitu ya. Yuk, sudah saya tata ya. Dari yang sini itu IF16, ini IF16 Impari 32 ya. Kalau ini Sikupai U12, ini CL ya. Ini CL 220 ya. Dan yang ini terakhir itu BY 208. Nah, ini ada 5 ya. Bukan balonku ada 5 loh ya. Ini ada 5 jenis padi. Kalau ini ada 5 ya. Dari kelima ini nanti yang ketahanannya paling bagus mana? Nanti pakai pemupukan itu sama, penyepraian juga sama, kita perilakuannya sama semua, di lahan juga di sini semua ya. Tapi kan di lahan sini itu ada yang lahannya emang di bawah pohon bambu. Nanti itu kita lihat. Yang katanya itu dari BY 208 itu tahan rebah katanya, dan juga anakan banyak. Kita taruh lahan yang agak kurang begitu subur lah ya. Deket pohon bambu kan kurang begitu subur. Nanti kita lihat apakah bagus apa enggak, apakah sesuai apa enggak kayak gitu. Soalnya kalau menurut saya sih, kalau dari tanaman itu tuh gimana ya, dari unsur haranya lah ya. Bagus enggaknya itu dari unsur haranya serta dari itu perawatan dari petaninya ya, kayak gitu ya. Kita lihat nah, dari IF16 yang saya sudah seleksi, kita ambilin yang bagus-bagus, ternyata itu bagus memang. Dari kelima ini ya kan, daunnya yang paling besar itu IF16. Nah ya kan, perawatan sama loh ini ya. Ini lihat IF16 ini besar
Ini Inpari 32 dibanding Inpari 32 beda jauh kan. Apalagi ke ini Sigupai itu kecil dia ya kan, kecil, daunnya nggak lebar ya, kecil tinggi gitu. Terus ini untuk apa namanya, CL juga hampir sama ya. Kalau CL sama Inpari 32 hampir sama, CL hampir sama. Nanti kalau hasilnya kurang tahu. Dan BY juga sama, tapi panjang, lebih tinggi ya. Dari ke-5 ini tuh yang tingginya paling tinggi itu BY dan terus ke IF16. Kalau yang lain itu standar, masih sama ya. Ini masih sama. Nah, yang paling tinggi itu BY, disusul kedua IF16, terus ketiga itu Sigupai, keempat itu apa namanya, CL, dan kelima itu Inpari 32 ya, relatif pendek ya, dengan perawatan sama. Dari segi batang ayo kita lihat. Segi batang IF16 itu tebel ya kan, tebel. Daunnya juga tinggi, besar, tebel. Nah, ini akarnya juga panjang ya. Lihat ini akarnya panjang. Ini juga sudah memiliki anakan 1, 2 ya kan. Sudah memiliki anakan. Ayo ke Inpari 32. Batangnya tetap masih sama pada umumnya ya. Terus daunnya itu enggak begitu lebar. Untuk teksturnya itu ngecocong ngadek ya, atau ncerodok. Untuk akarnya juga bagus ini udah. Untuk ke Sigupai U12 yang ini saya panen kemarin, batangnya waktu kecil itu sama dengan Inpari 32. Dari segi penampangan dari Sigupai itu hampir sama dengan Inpari 32. Nah, ini juga. Nah, ini dari si CL ya. CL ini ketiga ini hampir sama. Dari segi batangnya hampir sama. Kecil. Kecil. Tapi kalau nanti masuk di masa pertumbuhan vegetatif saat ditanam saya kurang tahu. Soalnya kalau dari Inpari 32 dan Sigupai kemarin itu lebih besar ke Sigupai. Nanti kita lihat aja perkembangannya kayak gimana ya. Kalau untuk daunnya CL itu lebar ini. Bisa lihat ini lebar. Nanti perkembangannya kayak gimana ya. Dari ketiga ini tuh hampir sama. Nah, ini untuk BY 208 ini saya pesan langsung dari Aceh loh ya kemarin. Ini tuh tebel, hampir sama dengan IF16 ya kan. Hampir sama. Kalau IF16 itu enggak pipih, agak gembung. Tapi kalau untuk BY itu pipih. Ini sudah ada anaknya juga. Ini lebih tinggi, tapi nanti lihat aja kayak gimana. Yang katanya anakannya buahnya itu BY katanya loh ya. Kalau di deskripsi orang-orang bilang di Facebook, di grup-grup pertanian kayak gitu. Tapi nanti lihat aja lah kayak gitu ya. Nah, ini ya. Bisa dilihat ini. Ya, sekian dulu dari saya ya. Nanti perkembangannya kayak apa, insya Allah ini saya tanam tanggal 22, insya Allah 22, kalau enggak 23. Nanti lihat perkembangannya kayak gimana ya. Soalnya ini kan baru hujan semalam. Terus juga pokoknya itu ini menunggu air hujan. Walaupun ini irigasi, tapi kan ini mulai MT1 awal tanam. Jadi banyak sekali para petani di daerah saya atau di kota saya itu pada mulai tanam ya. Itu mulai dibajak ya, kelihatan kan. Itu mulai dibajak ya.
Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan di seluruh Indonesia atau Nusantara telah menyaksikan channel dari Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang melimpah ruah dan panen juga melimpah ya. Ya walaupun petani ini baru dilanda pupuk langka, saya juga mengalaminya ya. Gimana lagi, emang pupuk langka kayak gitu, saya mensiasati dengan pupuk non subsidi. Saya tambahin gitu ya. Emang nanti hasilnya kayak apa kurang tahu. Ya kita manusia patut berusaha. Ya untuk dinas-dinas terkait, ya tolonglah kalau emang pupuk itu langka, itu kenapa kita harus sudah susah-susah membuat kartu tani. Kita udah berusaha, masih aja dapatnya juga nggak seberapa ya. Itu kenapa? Nanti harusnya dari PPL juga memberitahukan kepada petani-petani ya, biar tahu kok kenapa sih pupuk langka. Dilihatin, oh ini loh kandungan untuk 1 hektar itu dapatnya berapa, untuk luas segini dapatnya pupuk ini, biar tahu ya. Nggak asal petani itu harus diberikan edukasi juga. Walaupun petani itu pekerjaannya itu kotor, tapi mulia loh ya. Kalau nggak ada petani ya, gimana kita membangun negeri ya? Soalnya kan pertama itu makanan ya kan. Makanan kita olah ya jadi sumber tenaga buat mencari rezeki ya kayak gitu ya. Saya mohon biar cepat terrealisasi atau dipecahkan untuk pupuk-pupuknya ya. Salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu walaupun dalam kondisi kayak gini, tetap semangat ya. Kalau nggak kita siapa lagi? Salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia.